Teman-teman, pernah nggak sih kalian bertanya-tanya, kenapa orang Kristen menyembah Yesus tapi nggak mengidolakannya? Nah, ini dia yang bikin Kristen unik. Orang Kristen percaya kalau Yesus itu Tuhan, anak Allah. Mereka hidup untuk menyembah Yesus, tapi mereka juga tegas banget buat nggak mengidolakannya. Kok bisa ya? Gimana caranya kita bisa menyembah seseorang yang dianggap Tuhan tanpa jadi musyirik? Pertanyaan ini udah jadi perdebatan seru selama berabad-abad loh. Ini nunjukin inti dari iman Kristen, ngajak kita buat ngerti bedanya pengabdian sama musyirik. Jawabannya ada di cara orang Kristen melihat Yesus, dan gimana pandangan ini ngebentuk cara mereka beribadah. Buat orang Kristen, Yesus bukan cuma nabi atau guru biasa. Dia adalah Tuhan yang jadi manusia, sepenuhnya manusia dan sepenuhnya Tuhan. Keyakinan ini yang jadi dasar iman Kristen, yang bikin beda dari agama monoteistik lainnya. Tapi, mengakui keilahian Yesus ini nggak berarti jadi musyirik. Orang Kristen percaya kalau cuma ada satu Tuhan dan Yesus sebagai anak Allah adalah bagian dari Tritunggal yang suci. Jadi, mereka menyembah Yesus sebagai bagian dari ibadah mereka kepada Allah Bapa. Biar makin ngerti pandangan Kristen tentang Yesus, kita perlu tahu bedanya gambar religi sama berhala. Dalam Kristen, gambar religi bukan buat disembah. Fungsinya lebih sebagai pengingat visual tentang tokoh atau peristiwa agama, yang bantu kita buat merenung dan berdoa. Misalnya, gambar Yesus itu ngingetin orang Kristen tentang hidup, ajaran, dan pengorbanannya. Mereka nggak menyembah gambar itu, tapi menghormatinya sebagai alat bantu buat fokus ke Tuhan. Sebaliknya, berhala itu benda atau gambar yang disembah sebagai dewa. Di Perjanjian Lama, menyembah berhala itu dilarang keras, karena ngelawan perintah buat menyembah Tuhan yang esa. Kristen juga nerusin larangan ini. Tapi, penggunaan gambar religi tetap boleh, karena punya makna yang beda dalam ibadah. Perbedaan utamanya ada di tujuan dan sikap hati. Kalau gambar religi tujuannya ngarahin fokus kita ke Tuhan, berhala malah gantiin Tuhan jadi objek pengabdian yang salah. Perbedaan kecil, tapi penting ini yang bikin kita ngerti kenapa orang Kristen bisa menghormati gambar Yesus tanpa jadi musyirik. Reaksi orang terhadap penggambaran Yesus di film atau lukisan itu contoh yang menarik tentang perbedaan gambar religi dan berhala. Orang Kristen mungkin punya pendapat beda-beda tentang penggambaran Yesus di film atau seni, tapi umumnya mereka nggak nganggep itu menghina. Kritikan biasanya soal akurasi sejarah atau interpretasi teologis, bukan tentang penggambaran visualnya. Ini beda sama agama lain, di mana menggambarkan tokoh agama sering dianggap tabu atau bahkan menghina. Misalnya dalam Islam, menggambarkan Nabi Muhammad itu dilarang keras. Larangan ini karena keyakinan kalau gambar bisa gampang jadi objek disembah, ngalihin fokus dari Tuhan. Begitu juga dalam Yudaisme, ada tradisi lama buat menghindari gambar-gambar Tuhan. Prinsip-prinsip ini nunjukin cara beda tiap agama dalam memandang hubungan antara iman, representasi visual, dan potensi musyirik. Perbedaan perspektif ini ngingetin kita buat paham konteks budaya dan teologi saat menafsirkan praktik keagamaan. Apa yang mungkin terlihat seperti musyirik bagi satu agama bisa jadi bentuk penghormatan yang wajar bagi agama lain. Yuk, kita coba ngerti kenapa sih orang bisa tertarik dan juga terjerumus dalam penyembahan berhala. Penyembahan berhala itu udah ada dari zaman dulu banget. Tapi kenapa ya manusia gampang banget tergoda buat bikin dan nyembah berhala? Sebenarnya, penyembahan berhala seringkali muncul karena keinginan buat ngendaliin hal-hal yang nggak diketahui. Buat bikin hal-hal ilahi itu jadi gampang dimengerti dan dijangkau. Berhala seolah-olah ngasih rasa aman, kepemilikan, dan sesuatu yang nyata buat dipegang di tengah ketidakpastian hidup. Tapi ketertarikan pada berhala ada konsekuensinya. Saat kita naruh iman dan kepercayaan kita pada benda atau ide buatan manusia, kita jadi berisiko kehilangan kontak sama sumber iman yang sebenarnya. Kita jadi terikat sama representasinya, bukan sama realitas yang diwakilin. Bahaya penyembahan berhala itu bisa ngalihin kita dari Tuhan yang esa, sumber kehidupan dan keselamatan yang sebenarnya. Alih-alih nemuin penghiburan dan bimbingan dari Tuhan, kita malah terjebak ngejar-ngejar benda dan ide buatan kita sendiri, yang akhirnya kosong dan gak ngasih kepuasan. Bagian kelima, jebakan psikologis berhala mengendalikan ilusi.
Kalau dilihat dari sisi psikologis, penyembahan berhala bisa dibilang sebagai bentuk kontrol ilusi. Dengan menciptakan dan menyembah berhala, manusia berusaha memaksakan keteraturan dan kepastian di dunia mereka. Mereka mencoba nenangin rasa cemas dengan menciptakan rasa aman dan kepastian palsu. Berhala jadi simbol kekuatan dan perlindungan, menawarkan penghiburan palsu di tengah ketidakberdayaan dan ketidakpastian. Padahal, penghiburan ini cuma sementara dan nipu. Alih-alih ngatasin rasa takut dan ketidakamanan, para penyembah berhala malah jadi budak mereka sendiri. Mereka terikat pada benda dan ide buatan, terus-menerus nyari validasi dan kepastian dari sumber eksternal. Siklus ketergantungan ini ngehambat pertumbuhan spiritual dan emosional, ngurung individu dalam lingkaran keputusasaan dan ketidakpuasan. Untuk lepas dari jebakan penyembahan berhala, penting untuk mengakui kalau kontrol yang ditawarkan itu cuma ilusi. Kebebasan sejati datang dari menerima ketidakpastian hidup dan menemukan penghiburan dalam Tuhan, yang kekuatan dan cintanya nggak terbatas dan nggak berubah. Bagian keenam, bebas dari berhala, keuntungan psikologis dan sosial dari pendekatan Kristen. Pandangan Kristen, dengan penekanannya pada penyembahan kepada Tuhan yang esa, dan penolakan terhadap penyembahan berhala, menawarkan jalan menuju kebebasan psikologis dan sosial. Dengan melepaskan kebutuhan untuk mengendalikan hal-hal ilahi, orang Kristen bisa ngerasain kedamaian dan kebebasan yang melampaui batasan duniawi. Kebebasan ini bikin mereka bisa ngadepin tantangan hidup dengan berani dan penuh harapan, karena tahu kalau mereka nggak sendirian. Selain itu, fokus Kristen pada kasih, pengampunan, dan keadilan sosial menumbuhkan rasa kebersamaan dan saling ketergantungan. Alih-alih bersaing untuk mendapatkan sumber daya yang terbatas atau kekuasaan atas orang lain, orang Kristen diajak untuk saling melayani dan berusaha menciptakan masyarakat yang lebih adil dan penuh kasih sayang. Pendekatan ini menumbuhkan rasa tujuan dan makna bersama, memberikan rasa memiliki dan dukungan sosial yang nggak bisa diberikan oleh berhala. Dengan memelihara hubungan yang sehat dengan Tuhan, diri sendiri dan orang lain, orang Kristen bisa ngerasain kepuasan dan kebahagiaan sejati yang datang dari hidup yang dijalani untuk sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri. Bagian ketujuh, Yesus sebagai teladan, bukan berhala, meneladani hidup dan ajarannya. Daripada mengidolakan Yesus, orang Kristen diajak untuk meneladani hidup dan ajarannya. Dalam pandangan Kristen, Yesus memberikan contoh sempurna tentang cara menjalani hidup yang penuh kasih, pengampunan, dan pelayanan kepada orang lain. Ajarannya tentang kasih, kerendahan hati, dan keadilan sosial menjadi prinsip-prinsip pedoman untuk hidup yang etis dan bermoral. Dengan berusaha mengikuti jejak Yesus, orang Kristen bertujuan untuk mewujudkan nilai-nilai ini dalam hidup mereka sendiri, menyebarkan pesan harapan dan kasih sayang kepada dunia. Penekanan pada peneladanan ini membedakan Kristen dari agama lain, di mana tokoh-tokoh pusat mungkin dipuja atau ditakuti, tapi tidak harus ditiru. Bagi orang Kristen, Yesus bukanlah sosok yang jauh untuk disembah dari kejauhan. Dia adalah teladan untuk diikuti, panduan untuk menjalani hidup yang bermakna dan bermanfaat. Melalui tindakan kasih, pengampunan, dan pelayanan tanpa pamrih, orang Kristen berusaha untuk menghormati warisan Yesus dan menjadikan dunia tempat yang lebih baik. Bagian ke-8, hubungan langsung, membangun kedekatan pribadi dengan Yesus dalam kekristenan. Inti dari iman Kristen terletak pada penekanannya pada hubungan pribadi dengan Yesus. Orang Kristen percaya kalau Yesus bukan cuma tokoh sejarah, tapi juga hadir dalam kehidupan mereka saat ini melalui Roh Kudus. Hubungan pribadi ini dijaga melalui doa, meditasi, dan membaca kitab suci. Orang Kristen percaya bahwa mereka bisa berkomunikasi langsung dengan Yesus, berbagi suka dan duka, mencari bimbingan dan dukungannya. Aspek iman yang intim ini membedakan Kristen dari agama-agama di mana Tuhan mungkin dipandang jauh atau tidak dapat dijangkau. Bagi orang Kristen, Yesus adalah sahabat, penghibur dan pembimbing, selalu hadir untuk menawarkan kasih dan belas kasihnya tanpa syarat. Hubungan pribadi ini menopang kehidupan spiritual mereka, memberi mereka rasa tujuan, makna, dan harapan, bahkan dalam menghadapi kesulitan. Melalui dialog yang berkelanjutan dengan Yesus, orang Kristen berusaha memperdalam iman mereka, bertumbuh dalam kasih karunia, dan selaras dengan kehendak ilahi. Bagian ke-9,
menghadapi tantangan zaman modern, menjaga iman di era digital. Di dunia modern yang penuh distraksi dan godaan, menjaga iman bisa jadi tantangan tersendiri. Informasi yang berlebihan, materialisme, dan budaya konsumtif bisa dengan mudah mengalihkan individu dari tujuan spiritual mereka. Kemunculan media sosial dan teknologi digital telah menciptakan bentuk-bentuk penyembahan berhala baru, di mana orang menjadi terikat pada kesenangan, validasi, dan pengejaran materi yang dangkal. Dalam konteks ini, penting bagi orang Kristen untuk tetap berpegang pada iman mereka, mencari bimbingan dalam ajaran Yesus, dan memprioritaskan hubungan mereka dengan Tuhan di atas segalanya. Mereka diajak untuk menjadi konsumen informasi yang bijak, menolak godaan penyembahan berhala modern, dan menggunakan teknologi dengan cara yang mendukung pertumbuhan spiritual dan kesejahteraan sosial. Dengan tetap setia pada nilai-nilai inti iman Kristen, individu dapat menghadapi kompleksitas dunia modern tanpa menyerah pada tekanan penyembahan berhala. Bagian ke-10, kesimpulan, esensi iman Kristen, kasih, pengabdian, dan kebebasan dari penyembahan berhala. Pada intinya, iman Kristen adalah tentang kasih, pengabdian, dan kebebasan dari penyembahan berhala. Itu adalah panggilan untuk menjalani hidup yang berpusat pada ajaran Yesus, berusaha untuk meneladani kasih, kasih sayang, dan pelayanan tanpa pamrihnya. Daripada mengidolakan Yesus, orang Kristen diajak untuk membangun hubungan pribadi dengannya, mencari bimbingannya, dan berusaha untuk mewujudkan ajarannya dalam kehidupan mereka sendiri. Di dunia yang seringkali dipenuhi dengan penyembahan berhala dalam berbagai bentuknya, iman Kristen menawarkan jalan alternatif, jalan yang mengarah pada kebebasan, tujuan, dan kepuasan sejati. Dengan menolak godaan untuk menyembah benda atau ide buatan manusia, orang Kristen dapat mengalami kepenuhan hidup yang Tuhan inginkan, hidup yang ditandai oleh kasih, harapan, dan janji keselamatan.